Yo halo semuanya, kali ini mari kita lanjut cerita dari sebelumnya, yaitu Volume 6 Second Year part keempatnya. Dan kalian silahkan cek playlist yang ada di deskripsi, di sana udah gua urutin untuk cerita ataupun rangkuman dari Classroom of the Elite. Seperti biasa, sebelum mulai videonya silahkan pukul tombol like sama komennya, oke? Kalau gitu siapkan sabuk pengaman, dan ini cerita part keempat dari Volume 6 Second Year. Di part sebelumnya si Ayano Koji itu bilang ke Horikita kalau dia itu bakalan absen buat festival olahraga. Alasannya sih itu karena diperlukan untuk menggambat Sakai-nagi ya. Tapi alasan asli Ayano Koji absen itu karena di festival olahraga kali ini itu terbuka secara umum. Jadi ada kemungkinan untuk Ayano Papa itu masuk ke sekolah elit menyuruh anak buahnya buat membawa paksa Ayano Koji kembali ke White Room. Ayano Koji itu ikut saran ayahnya Sakai-nagi ya untuk absen di festival olahraga kali ini. Dan tiba hari dimana festival olahraga itu telah dimulai. Nagumo selaku ketua OSIS di sini memberikan sambutan dan pidato di depan semua murid, sekaligus di depan para tamu yang datang. Kebanyakan tamu yang datang itu adalah orang-orang politik yang terlibat dalam pendirian sekolah elit ini. Dan mungkin kalian bisa pause ini rangkuman aturan ataupun poin yang didapat di sini ya. Sebenarnya di part 1 dulu itu udah gua jelasin, tapi siapa tahu kalian nonton video ini butuh gambaran untuk aturannya lagi. Jadi bisa di pause di sini, oke? Mengingat kelas Horikita yang kerjasama dengan kelas Ruwen, mereka udah mengatur untuk tidak benturan di kompetisi individu. Lomba pertama Horikita adalah lari 100 meter. Nah di lari ini Horikita tuh memenuhi janjinya dengan Ibuki setelah membantu tentang masalah Kushida lalu. Horikita berjanji akan melawan Ibuki di 3 acara lomba. Horikita akan melakukan duel pertama di lomba ini. Dan hasilnya itu hampir sama dengan tahun lalu. Kemenangan tipis bagi Horikita. Horikita tuh berhasil finish di tempat pertama dan Ibuki di tempat kedua. Setelahnya Horikita tuh melaksanakan lomba kedua yaitu halang rintang. Dan lomba ketiga yaitu tarik tambang tim. Horikita di sini berhasil mengumpulkan 21 poin sementara. Di lomba berikutnya Horikita tuh menghadapi Ibuki di lompat jauh. Horikita lompat berhasil mencapai 5 meter 79 cm. Sedangkan Ibuki di sini unggul ya, dia itu mencapai 5 meter 81 cm. Selisih tipis dan ini kekalahan Horikita dari Ibuki. Hasilnya saat ini imbang sementara yaitu 1-1. Di sisi lain nampak kalau Sudo dan Onodera itu sukses membantai ya. Sudo berhasil 3 kali meraih kemenangan juara pertama secara berturut-turut. Sedangkan Onodera di sini 2 kali juara pertama dan ada Koenji juga yang juara pertama 3 kali berturut-turut tuh. Kalau ada ujian yang menghasilkan poin Koenji emang kayak gini ya, gacor. Di papan pengumuman itu terlihat kalau kelas B, kelasnya Horikita itu memimpin, disusul kelas D, kelas Riwen, dan kelas C, kelas Ichinose, dan di posisi terakhir itu ada kelas A, kelas Sakai-nagi. Dan di sana ada Nagumo, walaupun Nagumo itu kelihatan lagi bantai-bantai ya, ngeborong 5 peringkat pertama secara berturut-turut, ekspresinya tuh biasa saja, terkesan kosong. Kiryu itu mendatangi Nagumo dan tanya, walaupun udah menang tapi nampak ekspresi Nagumo itu nggak puas. Apakah ini ada hubungannya dengan Ayano Koji yang absen di festival olahraga kali ini? Tanya Kiryu. Nagumo di sini berharap kalau Ayano Koji yang dapat memuaskannya, tapi dia itu salah. Ayano Koji itu memilih untuk tidak melawan, mengejarnya terus tidak akan ada artinya, kata Nagumo. Kiryu itu menawarkan dirinya untuk melawan Nagumo. Biarpun Nagumo di sini tertarik, tapi nampak Kiryu itu nggak bakalan bertanding. Kiryu pun memberikan saran kalau Nagumo itu udah mendapatkan semuanya dan dipastikan lulus sebagai kelas A juga. Sebaiknya Nagumo itu lulus secara tenang saja. Horikita di sini sedikit nguping pembicaraan mereka berdua ya. Horikita tuh tahu kalau Ayano Koji yang disuruh datang ke ruang OSIS sebelumnya itu ada hubungannya dengan pertarungannya dengan ketua OSIS. Di saat Kiryu udah pergi, Horikita tuh mendekati dan bertanya soal pertandingannya dengan Ayano Koji ke Nagumo. Nagumo menjawab kalau ada kemungkinan Ayano Koji itu mundur karena dia itu nggak mau merasa malu. Horikita di sini nggak ngasih tahu tentang apa alasan sebenarnya Ayano Koji absen ya. Horikita hanya bilang kalau Ayano Koji itu absen karena sakit dan kelas saat ini kehilangan 10 poin berkat tidak hadirnya si Ayano Koji. Nagumo bergumam, hal ini akan merepotkan angkatanmu, ganti rugi karena lari harus dibayar ke orang lain. Setelahnya Nagumo pergi. Penilaian Horikita ke Ayano Koji sangat tinggi sekarang karena ketua OSIS itu ngajak dia bertanding. Selain itu nampak Ayano Koji itu berhasil membuat Sakai-nagi absen. Hasilnya itu sesuai rencana ya, kelas A itu tenggelam di bawah tanpa pemimpinnya saat ini.
Lalu di area tenis nampak ada perselisihan antara Ishizaki dan Shimizu dari kelas A. Mereka berdua itu tabrakan ya. Ya seperti biasa lah, Riwen itu datang dan debat sama Motoba dan Shimizu dari kelas A tersebut. Ishizaki di sini pura-pura jadi korban ya. Motoba yang mau memanggil guru itu nggak jadi karena Hashimoto yang memerintahkannya. Hashimoto udah pusing dengan ketidakhadirannya Saganagi. Maka dia itu ingin damai di sini sama Riwen, tapi Riwen hanya ingin kedua orang itu minta maaf ke Ishizaki. Akhirnya Hashimoto itu membujuk keduanya. Hasilnya Shimizu sama Motoba itu nggak mau minta maaf, tapi terpaksa mereka itu menundukkan minta maaf. Ishizaki berkata kalau permintaan maaf mereka itu nggak tulus karena masalah nggak selesai dan membuang waktu. Hashimoto akhirnya itu memilih untuk memanggilkan guru. Di saat guru datang, Ishizaki itu menerima permintaan maaf mereka. Hashimoto sama kawan-kawannya di sini dimain-mainkan sama si Riwen. Hashimoto merasa merinding dengan yang dilakukan Riwen. Next pindah ke Ibuki, dan Ibuki di sini minta Horikita untuk tanding lagi karena di pertarungan penentu ketiga mereka itu pada lomba balok keseimbangan, Ibuki itu datang terlambat dan gak bisa berpartisipasi. Horikita di sini udah ikut 9 lomba dan tersisa 1 lomba lagi yang bisa dia ikuti. Horikita di sini menyuruh Ibuki untuk memohon ya. Di sini Ibuki pun memohon untuk bertanding dengannya. Awalnya Horikita tuh mau ikut lomba shuttle run, tapi lomba volley juga menarik bagi dirinya. Cuma syaratnya itu membutuhkan 6 orang untuk berpartisipasi. Ini 6 orang dari beda kelas boleh ya, jadi campur lah boleh. Ibuki di sini nunggu Horikita, jaga-jaga kalau Horikita tuh nggak dapat partner ya, maka mereka bisa tanding di lomba lain. Di sana ada Amasawa. Fokus Ibuki yang awalnya mau tanding sama Horikita beralih ke Amasawa. Ibuki itu melotot ngajak Amasawa duel. Seperti biasa Amasawa ini imut sekaligus ngeselin gitu. Dia mengatakan apakah Ibuki lagi datang bulan. Lalu tidak lama setelahnya datanglah Kushida. Kushida nampak ngejar Amasawa mau ngomong sesuatu. Tapi setelahnya Amasawa itu berkata kalau dia itu mau ikut lomba volley sama temannya. Dia pun pergi. Amasawa nampak membuat tim dengan Nanase di sini. Karena Amasawa ikut lomba volley, Ibuki itu juga mau ikut. Ibuki menawarkan diri untuk masuk ke timnya Horikita walaupun agak menjengkelkan. Hasrat Ibuki untuk mengalahkan Amasawa di sini sangatlah tinggi. Kushida di sini juga itu mau ikut masuk ke timnya Horikita sambil matanya tertuju ke arahnya Amasawa. Ya, Kushida sama Ibuki ini punya hasrat yang sama ya, yaitu mengalahkan si Amasawa. Karena keduanya itu pernah dibantai dan dipermalukan sama Amasawa di ujian pulau. Amasawa yang lihat 3 aliansi orang itu terlihat tertawa ya. Di mata Amasawa mereka bertiga kelihatan badut kali ya. Ya tapi di sini berhubung masih kurang 3 orang di tim ya, inilah saatnya Kushida bersinar. Kushida itu berhasil membawa 3 orang sisa tersebut, yaitu Fukuyama dan Totsukaku. 2 orang ini dari kelas A dan satunya adalah Himeno dari kelas C. 2 murid dari kelas A kemampuan fisiknya itu nggak buruk, cuma di sini Himeno aja yang nampaknya tuh nggak begitu bisa olahraga. Di sini tim Horikita tuh nampak menang-menang terus sampai di final. Begitu juga timnya si Amasawa. Amasawa tadi sempat bilang kalau ini pertama kalinya dia tuh main volley. Memang di awal Amasawa itu nampak biasa saja, tapi setelah 10 menit awal mainnya, pergerakan Amasawa itu berubah drastis. Amasawa itu memiliki kemampuan adaptasi dan pemahaman yang luar biasa, apalagi di timnya itu dipadukan dengan Nanase. Dan pertandingan final pun dimulai. Ibuki dan Amasawa itu saling memberikan provokasi. Aturannya ini rada beda dengan volley biasa ya. Bagi tim yang meraih 10 poin dalam 10 menit, maka pertandingannya akan selesai. Dan dalam servisnya nggak ada pergantian pemain. Jadi cuma 1 orang aja yang tugasnya itu sebagai penyervis. Nah, Ibuki di sini menjadi inti tim ya dalam menyerang. Ibuki itu memberikan servis dan servisnya itu masuk. Lalu Nanase memberikan smash dan masuk juga. Paruh pertama tim Horikita memimpin 4-2. Tapi situasinya itu berubah saat menit ke-5. Saat Ibuki mau mencoba melakukan smash, Amasawa itu berhasil membloknya. Smash Ibuki itu bolanya jatuh ke wilayah Horikita. Tim Amasawa dapat 1 poin. Amasawa itu ngasih provokasi kalau dia itu udah tahu pola serangan dari Ibuki. Skor sementara 5-3 dan Horikita memimpin di sini. Ibuki melakukan servis dengan melakukan ancang-ancang yang jauh dan lompatan tinggi dan boom. Tapi Amasawa itu menerima bolanya tersebut dengan sempurna. Nanase pun menyemes ke arahnya Himeno. Kushida mau ngefollow tapi bola tersebut nggak mampu dikontrol oleh Kushida. Pertarungan di sini semakin ketat. Skor sementara memasuki 6-6. Amasawa yang nggak pernah nyemes dari tadi pertama kalinya mau menyerang dan mau melakukan smash. Ibuki udah siap-siap mengeblok smashan dari Amasawa tersebut. Tapi sayangnya itu cuma fake saja. Nanase lompat di belakang Amasawa dan bolanya lolos dari bloknya Ibuki. Saat bola tersebut mau menyentuh lantai dari wilayahnya Horikita, ada Kushida yang meluncur untuk menerima bola tersebut dan bola masih melambung ke arahnya Ibuki. Ibuki yang di sini mau
memaksakan untuk nyemes, posisinya itu nggak enak ya. Dan Amasawa nampak udah siap-siap juga mau ngeblok di depannya. Ibuki memilih untuk memberikan bola tersebut ke Horikita. Horikita memberikan seluruh tenaga yang dia simpan selama ini melakukan smash ke arahnya Nanase. Tapi Nanase itu nggak bisa mengontrol bola tersebut dan masuk. 7-6 skor sementara untuk Horikita dan Nanase di sini kelihatan udah lelah. Lanjut, Ibuki itu melakukan servis. Nanase menerimanya dan memberikan ke Amasawa. Amasawa itu mengarahkan smash ke Horikita. Sayangnya bola tersebut itu tipis out ya. Setelahnya tim Horikita dapat 2 poin dan skor itu berakhir 8-7 untuk kemenangan tim Horikita. Sangat sengit di sini. Horikita merasa ketar-ketir kalau waktu itu nggak habis, pasti tim kelas 1 itu bisa menyusul mereka dengan mudah. Di sisi lain, pasangan Sudo dan Onodera yang bergerak dalam tim itu mampu juara 1 dalam 5 lomba. Sudo sih di sini udah gila ya, dalam 9 lomba dia mampu juara 1 semua. Dan ini lomba terakhir yang dia ikuti, yaitu tenis berpasangan dengan Onodera. Sudo dan Onodera itu berhasil masuk final melawan Hosen dan pasangannya. Suasana final ini kayak turnamen besar, banyak tamu yang menonton dan sebagian murid dari kelas B itu datang untuk menyemangati. Final ini akan main 3 set dengan 4 game per setnya. Pertama servis dilakukan oleh Hosen. Di sini Sudo hanya bisa mengembalikannya dengan lemah dan ada sedikit rally panjang, tapi akhirnya Hosen lah yang mendapatkan poin pertama. Sudo yang kesal mau membanting raketnya tapi dihentikan oleh Onodera. Di sisi lain net itu nampak Hosen itu sedang menertawakan Sudo. Di game pertama Sudo dan Onodera itu terlihat terbantai ya, dan di game kedua Hosen itu nampak mengincar Onodera terus dengan sengaja men-smash ke wajahnya Onodera. Untungnya bola tersebut tidak kena wajahnya Onodera, hanya nyerempet sedikit saja. Sudo dan Onodera berhasil memenangkan game kedua dengan memimpin 40 poin dan poin Hosen 30. Yap, Onodera itu benar-benar diincar oleh Hosen, mengakibatkan kakinya itu terkilir saat mau menghindari pukulan kuat Hosen yang mengarah ke wajahnya. Hosen di sini mau memprovokasi Sudo, yang kebetulan Sudo di kesabarannya itu setipis tisu ya. Saat istirahat setelah game kedua, Onodera di sini nampak menenangkan Sudo. Awalnya Onodera ini takut sama Sudo ya, tapi setiap Onodera pulang dari ekskul renangnya, dia itu selalu melihat Sudo di gedungnya berlatih basket sendirian dengan serius. Maka dari itu Onodera itu memutuskan untuk kerjasama dengan Sudo kali ini. Di saat Sudo mau kesal untuk menenangkan diri, Onodera itu mengajari tips untuk cara memendamnya, yaitu dengan berteriak di dalam hati lalu mengambil nafas selama 1-10 detik. Onodera di sini dengan kaki tergilirnya memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Di game ketiga, game terakhir akan jadi penentu ya. Sudo yang udah tenang memilih untuk adu tahan-tahanan dengan Hosen. Akhirnya ada rally yang cukup panjang saling membalas bola antara Sudo dan Hosen. Di akhir Sudo itu teriak ora sampai menggema dan bola tersebut masuk untuk Sudo. Di sini pasangan Onodera dan Sudo berhasil menang berkat smashan dari Sudo terakhir tadi. Hosen yang kalah dengan kesal membanting raketnya. Sudo yang senang karena menang langsung merangkul Onodera. Di sini kelihatan Onodera itu lagi malu-malu karena emang Onodera itu tertarik sama Sudo alias suka sama Sudo. Siang hari saat festival olahraga berlangsung, Ayano Koji itu menghabiskan waktunya di kamar. Dan pada saat itu ada Sakayanagi yang datang. Dengan waspada, dia itu membukakan pintu dan menyuruhnya untuk masuk. Sakayanagi di sini membawa 2 kue ya. Di hari biasa untuk datang ke kamar Ayano Koji adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Makanya ini hari yang pas dimana semua murid itu lagi jauh dari asrama. Mereka berdua itu bisa mengobrol leluasa. Semalam Dewan Sakayanagi itu ngasih tahu ke Sakayanagi kalau Ayano Koji itu lagi absen. Dan akan ada bodyguard juga di sekitar untuk menjaganya dari para staf bedroom yang bisa aja menyamar jadi tamu. Kini para bodyguard tersebut itu ada di lantai 1 ya. Ayano Koji di sini benar-benar licik. Dia tuh menyuruh Dewan Sakayanagi untuk ngasih tahu ke Sakayanagi kalau dia itu lagi absen. Oleh karena itu, biarpun Sakayanagi tahu kalau ini adalah strategi jebakan dari Ayano Koji untuk membuatnya absen, Sakayanagi di sini tetap datang. Sebegitu inginnya dia itu untuk berbicara berduaan sama si Ayano Koji. Bisa dilihat kalau kelas A tanpa Sakayanagi itu jadi bahan mainannya Riwen ya. Sakayanagi di sini menyuapin kue yang dia bawa ke Ayano Koji. Demi datang ke sini, Sakayanagi itu udah menebak kalau kelasnya itu akan kalah. Tapi biarpun dia itu udah tahu tentang hasilnya, dia itu tetap memutuskan untuk datang. Sakayanagi di sini diperlihatkan benar-benar tahu jalan pikirnya si Ayano Koji. Tapi ada satu hal yang tidak dapat dia pahami, yaitu alasan kenapa Ayano Koji nampak mensupport kelasnya untuk naik ke kelas A saat ini.
Hanakoji berkata kalau dia itu sama seperti Sakayanagi yang ingin membuktikan dirinya lebih hebat dari jenius buatan. Hanakoji itu juga sama, dia tuh ingin membuktikan kalau White Room itu tidaklah sempurna. Untuk membuktikan itu, dia tuh ingin membuat beberapa murid di kelasnya itu berkembang dan berusaha untuk membuat kelas terkuatnya sendiri. Hanakoji itu mendadak mendorong Sakayanagi ke kasur dengan lembut. Hanakoji mau Sakayanagi untuk tutup mulut dengan rencananya ini. Jika tidak, rencananya ini akan gagal. Dia memfoto Sakayanagi dan Hanakoji itu menyentuh leher belakangnya Sakayanagi. Sakayanagi mengatakan, mari kita mulai bimbingan kelas khususnya. Sus. Sakayanagi akhirnya di sini sepakat untuk merahasiakannya. Hanakoji mau menghapus beberapa foto yang dia ambil tadi ya, dan di layarnya itu ada foto Kei yang kelihatan bahagia. Sakayanagi yang melihatnya itu menilai kalau alasan Hanakoji pacaran sama Kei pasti untuk eksperimen dan untuk menyelamatkannya. Di sini Hanakoji nggak menyangkalnya. Di saat mereka itu lagi ngobrol, ada orang misterius yang menyembunyikan bel kamar. Orang misterius ini mengatakan kalau dia itu bukanlah musuh ataupun sekutu. Bila Hanakoji mau lanjut sekolah sampai lulus, maka dia itu harus waspada. Hanakoji mengingat kalau suara orang ini adalah orang yang sama, orang yang telah menelponnya saat kelas 1 dulu. Suaranya itu kelihatan seperti anak seumuran dirinya. Orang itu setelah memberi peringatannya lalu pergi dari sana. Sakayanagi itu merasa familiar dengan suara orang tersebut. Dia itu merasa saat kecil lalu pernah bertemu orang misterius ini sekitar 5-10 tahun lalu. Festival olahraga telah berakhir dengan posisi kelas Horikita sebagai juara 1, disusul kelas Riwen, kelas Ichinose, dan kelas Sakayanagi di akhir. Sudo dan Onodera itu meraih juara pertama dan mereka itu diberikan pilihan hadiah, tiket pindah kelas atau poin pribadi. Tanpa ragu keduanya itu memilih hadiah poin pribadi. Besok harinya saat pulang sekolah, Horikita tuh berbicara ke Hanakoji kalau keputusannya mempertahankan Kushida itu tidaklah salah. Kushida cukup berkontribusi saat festival olahraga. Dan dari ujian suara bulat lalu, Horikita tuh belajar kalau dia itu masih anak-anak. Tidaklah masalah jika dia gagal. Horikita tuh akan melangkah dengan bantuan Hirata, Kushida, Kei, dan murid teman sekelasnya lainnya, termasuk Hanakoji juga. Hanakoji di sini bagaikan roda bantu sepeda. Awalnya untuk belajar sepeda, orang akan menggunakan roda bantu. Ketika roda bantu tersebut dilepas, maka sepeda itu akan terguncang jatuh. Sekarang Horikita akan ada lebih dari satu dukungan untuk mengayuh sepeda tersebut. Setelah melihat perkembangan Horikita, Hanakoji itu memutuskan akan meninggalkan kelasnya. Hanakoji akan mengajarkan kekalahan ke Horikita. Selama dirinya yang menang, itu sudah cukup. Dingin akhirnya quotes legend Hanakoji kembali lagi di sini. Lalu pindah ke sudut pandangnya Miyake. Miyake nampak di sini selalu ada di sampingnya HCP. Bahkan Miyake itu memutuskan untuk keluar dari klub panahannya. Melihat kondisi HCP yang gak stabil, dia tuh harus ada di sampingnya HCP. HCP di sini masih belum terima soal Horikita yang melanggar janji untuk mendropot Kushida, tapi malah Sakura lah yang jadi targetnya. HCP mau mengajak Miyake untuk balas dendam ke kelas, tapi Miyake itu ragu-ragu. Akhirnya HCP itu memutuskan akan balas dendam sendiri. Yap, itulah dia semua rangkuman dari volume 6 Second Year. Mana momen favorit kalian di volume 6 kali ini? Mungkin yang menarik sih menurutku ya Horikita. Dia tuh mengalami kemajuan drastis di sini, mulai dari masalahnya Kushida sampai dia yang kerjasama dengan Riwen. Ditunggu aja untuk rangkuman dari volume 7 Second Year-nya nanti ya. Kalau ada koreksi silahkan tambahin di kolom komentar, dan sampai jumpa di next video. Bye bye. 記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な意味